Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lura Siwanso. Saya dari Universitas Pancasakti Tegal, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Maksud kedatangan saya ke sini untuk mewawancari Ibu terkait dengan pengalaman selama proses pembelajaran. Sebelum memulai wawancara, bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri? Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anis Rosarizana. Biasa kalau di SMK itu dipanggil Bu Anis. Saya sekarang sedang mengajar di SMK Bina Nusa Slawi di kelas 10, 11, dan 12. Jenjang mengajarnya sampai Iya, SMK. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lama mengajar di sekolah tersebut? Berarti sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Terus lama pas menjadi profesi guru itu berapa lama? Iya, berapa lama? Waktu pas bahkan lulus tahun 2023 ya, pas lulus nggak langsung jadi guru, tetapi kerja dulu. Waktu itu pernah di retail kerja selama 2 bulan. Setelah itu pernah ngajar di SD, tapi nggak lama, sekitar 1 minggu. Ternyata sudah dapat panggilan dari SMK, jadi langsung ke SMK mulai dari bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang. Berarti mau 1 tahun ya? Iya, jadi baru lulus tahun 2022 ya. Baik, sebelumnya bersediakah Ibu untuk saya wawancara? Langsung saja saya mulai wawancaranya, Ibu. Apa pengalaman Ibu pas mengajar di sekolah? Pengalaman yang bagaimana? Ya, kayak pengalaman yang baik sama yang kalau pengalaman baik itu banyak sih ya, 50-50. Pengalaman baiknya banyak, pengalaman buruknya juga lumayan. Sebetulnya untuk pengalaman baiknya itu karena murid-muridnya itu sudah besar ya, jadi lebih mudah diarahkan dan juga lebih mudah untuk diatur gitu ibaratnya. Kalau misalkan disuruh apa lebih nurut dan juga patuh gitu. Cuman nggak enaknya itu karena ibu itu mengajarnya di tingkat swasta, jadi pasti kan ada perbedaan ya anak-anak negeri dan swasta. Anak-anak swasta itu biasanya lebih kompleks masalahnya. Jadi yang nggak enaknya itu karena ibu juga diamanahi sebagai wali kelas, jadi ibu juga harus bisa berperan menjadi orang tua di situ. Berarti langsung jadi wali iya, pas awal masuk langsung ditunjuk jadi wali kelas. Lebih harus lebih kalah. Enaknya itu ya harus dipaksa dewasa gitu sebelum iya ibu juga baru lulus ya ibarat, tapi masih harus ya jadi orang tua di situ. Dan yang kedua, menggunakan kurikulum apa yang Ibu pakai sekarang dan di kelas berapa Ibu sekarang mengajar? Baik, untuk kurikulum di kelas 12 Ibu kan ngajar 3 kelas ya, itu 3 jenjang, kelas 10, 11, dan 12. Untuk yang kelas 10 dan 11 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi untuk yang kelas 12 itu masih menggunakan Kurtilas. Ya, jadi waktu kuliah kan Ibu belajarnya itu Kurtilas, jadi itu terpakai untuk yang sekarang itu kelas 12-nya. Sedangkan yang kelas 10 dan kelas 11 itu sudah pakai kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, kendala apa saja yang Ibu alami selama menjadi guru? Kendalanya ya itu sih, lebih ke kayak Ibu tuh harus bisa bersikap dewasa di situ. Sedangkan kadang adaptasi. Iya, adaptasinya. Terus juga mungkin lingkungan kerjanya juga mempengaruhi ya, karena biasanya orang baru itu banyak sekali salahnya. Itu pasti harus tahan komentar lah sama yang lebih senior, dan juga ya kalau dapat masukan diterima, cuma nggak segitu juga yang banyak yang menjatuhkan gitu lah. Ya namanya lingkungan
kerja walaupun itu sekolahan ya, banyak orang-orang akademis, cuma nggak memungkiri juga ada orang-orang yang nggak suka atau ya kayak gitulah. Banyak iya. Tapi senang sih itu bisa. Bisakah ibu ceritakan sedikit hal yang paling ibu sukai dan ibu sukai saat menjadi guru? Sebenarnya yang paling ibu sukai adalah ibu merasa dihargai. Ya dulu kan Mbak pernah kerja di retail, ya, nah itu kerasa kurang sekali dihargai gitu. Sedangkan kalau jadi guru sering disepelekan. Sedangkan untuk sekarang kalau jadi guru itu lebih dihargai di lingkungan keluarga juga, terus juga di ya sekitar Mbak, iyalah kerasa banget iya. Terus selanjutnya hal yang paling tidak disukai saat menjadi guru? Hal yang paling tidak disukai itu ya karena ya kalau Mbak kan ngajar anak-anak gede ya SMK, senangnya banyak, sukanya banyak, dukanya juga lumayan tuh karena sudah besar jadi susah diatur juga ya, apalagi SMK swasta Mbak itu banyak cowoknya juga, jurusan PSM motor. Nah itu tuh kadang pas Mbak masuk mereka lagi pada tidur kayak gitu, susah diatur. Iya ya nggak semuanya kayak gitu, cuma banyak iya. Saya harus lebih sabar lagi menghadapinya. Terus selain saat ibu mengajar, ibu pernah menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran yang pernah Mbak gunakan itu discovery learning gitu ya, yang pengamatan itu sih tuh. Iya mengamati, karena di pembelajaran kelas 10 itu ada namanya pelajaran bab mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi itu tuh peserta didik mengobservasi benda atau mengobservasi hewan, jadi kan mengamati. Selain discovery learning paling kelompok ya. Iya kayak sekarang. Terus ceritakan model pembelajaran yang ibu gunakan dan bagaimana sih perbedaan ketika diterapkan kepada siswa. Sebetulnya tadi kan kayak yang pengamatan itu ya. Iya, mengamati. Ya biasa nanti siswa itu diberi materi dulu mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Nah terus tugas akhirnya itu nanti siswa berkelompok terus harus mengamati objek terserah gitu. Biasanya per kelas Mbak bedakan, misalkan di kelas 10 TSM 1 Mbak nyuruhnya mereka itu mengobservasi hewan gitu. Terus nanti di kelas 10 TSM 2 Mbak nyuruhnya mereka itu mengobservasi tumbuhan kayak gitu tuh, biar beda-beda gitu. Terus juga nanti yang mereka itu biasanya mengobservasinya itu di sekolah tuh. Jadi hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah mereka amati, ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekolah mereka amati. Terus nanti di akhir pembelajaran mereka mempresentasikan. Terus bagaimana perbedaan ketika diterapkan kepada siswa? Perbedaannya yaitu karena kalau mengamati atau mengobservasikan otomatis siswa keluar kelas, jadi mereka itu lebih senang. Ya siswa kan kalau diajak keluar kelas kan senang. Sedangkan kalau misalkan nggak pakai kayak gitu pengamatan keluar kelas, itu mereka tuh biasanya ngantuk di kelas. Lebih pasif. Iya, mereka hanya bisa membayangkan doang sih, nggak bisa praktek lihat bendanya langsung. Terus apa harapan kedepannya untuk para calon guru seperti saya? Harapan kedepannya sih lebih banyak belajar praktiknya nanti tuh pas PPL katanya Mbak, pas praktik magang di sekolah situ. Itu ya di situ menurut Mbak itu banyak sekali hal-hal yang bakal dipelajari. Yang terakhir, apa harapan untuk pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan? Kalau dari Mbak untuk kurikulum
ya memang bagus ya tuh ya kurikulum berubah itu menyesuaikan zaman, menyesuaikan sama anak-anak sekarang. Cuman bagi gurunya itu sebetulnya pusing tuh, kurikulumnya terlalu banyak ya. Contoh kayak Mbak waktu sekolah SMP SMK itu pakainya kurikulum apa itu ya 2006 itu tuh KTSP ya apa SD ya, waktu SD itu Mbak pakainya KTSP. Terus pas kuliah ternyata belajarnya kurikulum 13 kurtilas, jadi cara bikin RPP-nya itu RPP satu lembar kayak gitu. Tapi ternyata pas Mbak terjun ke dunia kerja, kurikulumnya udah ganti lagi, udah kurikulum merdeka, jadi harus belajar lagi. Iya, kayak apa namanya, kompetensi dasar kayak gitunya juga sekarang istilahnya berbeda kayak gitu. Jadi guru itu selalu belajar terus ya, maksudnya kadang bingung di kuliah di belajarnya apa, nanti pas ternyata praktek kerja kurikulumnya ada ganti, akhirnya apa yang dipelajari pas kuliah tidak sepenuhnya bisa dibawa pas kuliah. Iya, so. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan pembicaraan yang baik ini. Nanti bisa foto